Ya karena sebenarnya kan saya pengen buat ke Jepang itu sebenarnya, karena saya melihat orang kok dari sana kok bisa gitu. Kalau saya mikir kalau di Indonesia juga apa yang saya dapat nanti gitu kan. Sedangkan saya kan laki-laki kan, saya juga nanti kedepannya saya kalau punya keluarga saya juga menafkahi. Kalau saya nambahin itu pokoknya itu fokus sama tujuan dan jangan pernah gampang menyerah, intinya itu. Selagi kita mau, kita melalui prosesnya itu insya Allah pasti Allah memberi jalan. Itu kalau saya. Ya, itu berapa tahun semuanya? 9 tahun Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya. Kembali bersama saya Made. Di video kali ini saya ingin berbincang-bincang bersama teman saya Mas David yang biasa disebut Mas Bono. Halo. Saya ingin bertanya-tanya kepada my bro, my bro, perjuangannya ketika dari nol sampai ke Jepang. Oke? Siap. Gimana Mas David? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Asik. Ya agak dingin jadi pakai jaket Pak. Iya, ini udah menjelang musim pergantian Pergantian musim. musim dingin. Musim dingin. Ini Mas, saya itu mau nanya, gimana sih perjuangan kamu sebelum sampai ke Jepang? Jadi dari nol ya. Boleh dari nol dulu. Dari nol perjuangan saya untuk berada di titik ini, maksudnya berada di Jepang itu sebenarnya kalau kita ya maksudnya dibilang kalau di Jepang itu sebenarnya berat, bisa saya katakan seperti itu, karena satu dengan yang lain itu jalannya itu berbeda Mas. Oh begitu. Dalam artian gini, contoh ini saya dan Mas Madi mungkin dengan yang lain itu perjalanannya itu berbeda Mas. Dalam artian mungkin saya perjuangannya berat, mungkin orang lain perjuangannya itu mudah-mudah saja gitu. Mas, saya potong dulu ya. Gimana siap? Ini jadi gini teman-teman, Mas Pono ini sekarang dia bekerja sebagai tekniko di salah satu perusahaan manufaktur. Sebelum dia mencapai tahap ini, dia melalui magang dulu 3 tahun. Nah, kita nanya nih, kita kupas tuntas dari nol sampai Kensusei dulu, gimana sih ceritanya ya? Siap. Silakan dilanjutkan. Untuk proses saya di Jepang dulu, saya cerita dulu ya waktu itu sejarah kenapa sih saya bisa di sini dan apa sih motivasinya saya ke sini gitu kan. Ya. Saya tuh dulu lihat dari orang-orang ya, khususnya dari saudara saya kan, ada yang dulu bekerja di Jepang dulu awalnya. Saya masih waktu itu saya masih sekolah, itu masih SMP. Nah, saya lihat kenapa ya orang di Jepang itu kok saya pikir itu enak gitu loh. Dan saya lihat perubahan dari dirinya dia itu. Dari orang yang maksudnya gimana? Manja kan, maksudnya manja. Tapi kok jadi mandiri gitu. Wah, ada apa sih ya? Dari situ saya tertarik untuk melalui proses ini lah. Saya lihat waktu itu belum ada media online kayak YouTube, grup-grup itu belum banyak kayak sekarang yang bisa diakses. Untuk mudah kita mengaksesnya kan, bisa lihat apa itu pengalaman orang itu dulu belum ada. Jadi saya cuma melihat dari orang-orang yang berada di Jepang terus dia kembali itu ternyata itu bisa sukses gitu loh. Saya mikir wah, apa saya kok nggak ke Jepang aja gitu kan waktu itu. Lah, di situ saya berkeinginan untuk ke Jepang, tapi jalan yang saya lalui dengan orang itu tuh ternyata itu berbeda Mas. Jadi orang itu maksudnya kayak orang lain ya. Itu kan kayak Enggak cuma satu orang tapi beberapa orang yang berjuang untuk bisa sampai Jepang gitu kan. Kalau dulu itu kok kayaknya saya mudah gitu kan. Saya mikir, ya udah lah mungkin saya bisa, orang lain bisa, kenapa saya tidak waktu itu kan. Terus saya sekolah lulus waktu itu. Lulus saya tahun 2007. Waktu itu saya coba mengikuti seleksi yang berada di Jogja. Wah, seleksinya itu kayaknya aku mikir, ternyata berat itu kan, ada lari, terus matematika, terus ada psikotes waktu itu. Nah, saya nggak bisa waktu itu. Wah, saya karena
nggak belajar nggak bisa kan waktu itu. Sebentar, yang nggak bisa itu yang mana ini? Yang kayak lari segala macam kan mas, fisiknya itu harus kuat ternyata. Nah, saya nggak berlatih atau ikut-ikut aja, ternyata ya ikut-ikut udah nggak bisa. Nggak bisa, terus habis itu gagal. Ayo udahlah, saya besok aja lah kayak gitu kan. Saya istilahnya kan pesimis gitu waktu itu, udah pesimis. Terus saya melanjutkan kuliah, tak lulus tahun 2012. Nah, saya daftar lagi. Saya udah siapin itu Pak. Itu daftar apa Mas? Waktu itu di negeri. Daftar negeri itu maksudnya apa? Di IM Jepang waktu itu. Berarti daftar magang untuk ke Jepang. Ya. melalui IM Jepang di Depnaker waktu itu. Ya. Prosesnya susah dan itu gagal sampai itu, saya singkat cerita ya, maksudnya itu saya sampai 6 kali. 6 kali? 6 kali itu gagal terus. 6 kali tes. 6 kali tes. 6 kali kesempatan ketika ada tes rekrutmen gitu ya. Rekrutmen di Jogja waktu itu kan, dan saya 6 kali itu ketemu sama Mas Madi ini yang itu yang sebentar Mas. 6 kali kan? Nah, 6 kali itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sampai kita ketemu? Dari tahun pertama itu 2007 saya daftar gagal. Ya. Terus habis itu saya kuliah waktu lulus tahun 2012. Itu yang kedua. Kedua gagal lagi. Gagal di matematika waktu itu. Nah. Terus habis itu tahun 2013 saya juga gagal. Gagalnya? Gagal di lari. Ya. Gagal di lari. Terus habis itu udahlah, saya enggak inilah, kayaknya udah susah berat lah, semakin lama semakin berat. Terus saya bekerja di apa itu, di Jogja itu bangun rumah lah kerjanya kan. Jadi mandor apa jadi pelaksana gitu lah. Pelaksana sama mandor sama apa? Nah, hampir mirip ya. Oke. Gitu lah. Terus habis itu saya mikir kalau saya mandiri dalam artian saya berangkat tapi saya tidak belajar dengan teman, maksudnya dengan orang-orang yang tujuannya itu sama dengan saya, itu kayaknya susah. Makanya saya ikut lembaga pendidikan waktu itu. Nah, berarti intinya masuk ke LPK. LPK itu masuk ketemu dengan orang-orang yang apa itu satu tujuan dengan saya. Lah, di situ kan saya posisinya masih bekerja sebagai pelaksana bangunan waktu itu. Jadi di Sambi ya? Di Sambi. Ya, ternyata saat belajar itu saya jarang masuk karena saya bekerja kan mencari uang. Kalau belajar kan belum tentu saya dapat uang kan. Tapi tujuan saya untuk pergi ke Jepang itu ada itu loh. Ya. Saya jarang masuk dan teman-teman saya itu udah pinter bahasanya, maksudnya sudah bisa membaca itu, saya itu belum bisa. Saat saya datang terus sama guru, kalau di sini disebut sensei kan. Ya. Sama guru saya dibilang, kalau kamu mau ke Jepang tapi kamu tidak serius nggak akan pernah bisa, katanya gitu. Terus di situ kan ada dua pilihan kan. Saya harus ke Jepang dengan apa itu tujuannya ya, saya ke Jepang ya harus kamu pure di situ, kamu harus belajar, kamu harus mengikuti proses di LPK tersebut, lembaga pendidikan itu, atau kamu tetap di Indonesia dengan pekerjaanmu gitu kan. Nah di situ ada dua pilihan dan saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan saya masuk itu dengan apa ya, dengan istilahnya sungguh-sungguh. Terus habis itu tes lagi, gagalnya waktu itu saya di apa ya, interview di mana itu Mas? Di Jogja itu, jadi titik akhir udah interview tapi tetap gagal karena ya nggak tahu lah, karena itu kan penilaian seseorang berbeda-beda, penilaian juri ya. Terus habis itu singkat cerita tahun berapa Mas, 2014 ya kita ketemu itu. 2014 kalau enggak 2015 enggak, kalau enggak 2015 kayaknya enggak. Ini kayaknya oh iya 2015 kita sudah berangkat itu. Oh iya. Kita 2014 bertemu sama Mas Made ini. Nah, di situlah titik berat sebenarnya itu kita ketemu. Maksudnya kita berjuang bersama-sama sampai ini, karena kita di situ sudah melalui berapa proses ya Mas. Apa kita sampai Bekasi itu waktu itu kan. Ya. Sampai Cefes dulu kan. Kita belajar mengelas segala macam itu kan. Oh, baik. Ya. Di sini saya ingin menegaskan bahwasanya dulu kita sama-sama kan dari Jogja berangkat untuk mengikuti pelatihan khususnya teknik untuk ngelasan yang berada di Cefes. Waktu itu kita ini Mas. Itu balai pelatihan. Waktu itu kita sebenarnya perusahaannya itu di Nagasaki, di Mitsubishi waktu itu, kelas kapal waktu itu. Iya. Dan itu pun kita berapa orang gitu, yang dari Jogja itu, dari Jogja sama dari Karanganyar, Solo segala macam ada. Ya pokoknya macam-macam lah. Nah, cerita selanjutnya aja. Selanjutnya cerita untuk ini dulu Mas, apa?
teman kita dulu satu perjuangan dulu yang diceritakan Iya. teman kita banyak waktu itu. Lah itu ya gini, yang saya bilang berat itu dulu kita cita-cita kan, kita dari Jogja berangkat bareng, kita kesini bareng, nanti kita apa tujuannya juga bareng gitu, jadi main segala macam tuh bareng-bareng gitu loh, sama tujuannya kita dari Jogja kesininya nanti biar bisa bareng-bareng. Nah ternyata harapan itu tidak semudah kita berencana. Gitu loh berarti masalahnya. tidak sesuai apa yang kita bayangkan. Nah, di situ baru orang yang serius dan orang yang tekun itu, disitulah ternyata titik sebenarnya kita bisa melaluinya. Iya. Dari banyak orang kita berapa 10 atau enggak 11 doang tereliminasi gitu loh mas. Satu demi satu sampai pulang karena sudah tidak bisa mengikuti programnya karena sudah menyerah kan waktu itu kita ingat kan. Iya. Sampai yang terakhir kita cuma 3 orang yang tersisa. 3 orang itu Kita 3 orang Ya. tersiksa karena waktu itu tersisa apa tersiksa ini? tersiksa dan tersisa. Jadi tempatnya kayak gitu. Tersiksa karena kondisi Dan tersisa karena dan tersisa keadaan. karena keadaan yang benar-benar apa ya, kita mengharuskan untuk bertahan dan melanjutkan perjuangan. Nah, seperti itu. Karena ini kalau ibarat orang apa ya, sudah apa itu di suatu sungai, kita itu udah basah gitu. Udah basah, ibarat kita mau terus berenang ke tujuan itu atau kamu balik, kan sama-sama basah itu mas. Berarti sekalian. Daripada kita balik, kita basah, kita udah izin sama keluarga, udah banyak yang kita perjuangkan, udah banyak kita korbankan, kayak waktu ya kan, waktu bertemu keluarga, bertemu teman-teman kita main, nggak ada sama sekali. Terus biaya juga waktu itu. Atau kita bertahan dengan kondisinya kita belum tahu nanti bakal berhasil atau enggaknya kan. Kita dilema di situ waktu itu. Sampai 3 orang yang tersisa itu udah kita memutuskan, udah terlanjur basah ya kita jalanin, mau ke depannya bagaimana udah terobos saja. Sampai terakhir singkat cerita kita itu sampai tes itu di Bandung. Oh, tepat di Kopin itu Di ya? Kopin, iya. Dan itu pun kalau kata pemagang itu, kalau bahasanya Kenfuse ya, tes yang paling berat. Karena apa? Tes lari itu sebenarnya kan 7,5 putaran dan itu jarak tempuhnya kan 15 kilo. 3 kilo waktunya 15 menit. Nah, kalau di apa itu tes-tes yang lain itu segitu tuh pas. Dalam artian itu ya jaraknya 3 kilo ya 3 kilo. Tapi kalau yang di Koping itu lebih. Oh, jadi Lebih besar gitu lapangannya mas. yang dimaksud tuh waktu tes lari itu kan arena larinya itu kalau dihitung secara keseluruhan dari 7,5 putaran itu lebih dari 3 kilo karena lapangannya sangat lebar dan luas. Nah, dan itu posisi kita tes itu jam 12. Nah, Panas-panasnya kepalanya ini pros gundul ngono kae. itu tuh di ini ya, lapangannya tuh di dekat Universitas Padjadjaran. Pajajaran ya, lebih tepatnya di mana? Agak lupa Sumedang ya. kalau nggak salah. Nah, daerah itu. Itu pun perjuangan terakhir kalau bagi saya, umurnya kan udah pas-pasan itu waktu itu. Kalau di IM waktu itu kan maksimal 27 tahun. 26. 26. Berangkat harus 27. Pokoknya proses kita terima harus 26. Itu. Dan itu gagal, dan gagalnya di interview. Aku masih ingat mas itu. Kita interview itu 4 orang. Iya. 4 orang, saya, Mas Madi ini sama Mas Bayu yang di. Berarti 3 orang tuh. Enggak, ya 4 orang kan, saya, Mas Madi ini, Mas Madi, terus Mas Bayu, sama yang satunya saya nggak tahu itu. Oh, maksudnya kita maksud di ruang interview itu ada 4 orang. Jadi 4 orang, Dan 4 orang. dari 4 orang itu ketiganya itu adalah rombongan kita. Yang 3 dari sekian banyak tadi, 12 atau 11 tadi, yang tersisa cuma itu 3 orang itu. Dan itu gagal di review, dan gagalnya nggak tahu karena apa. Dan itu pun saya masih bertanya sama sekarang. Mungkin Mas Madi juga bertanya, tapi nggak tahu sama nggak sama pemikiran sama saya. Padahal kita tuh udah maksimal lah berjuang ya. Saya bertanya gini mas, waktu itu kalau kamu interview itu kita mungkin bisa dikatakan waktunya paling lama daripada waktu orang-orang interview. Saya ingatnya itu mungkin kita bisa 25 menit
hampir setengah jam. hampir setengah jam. Padahal orang lain itu masuk cuma 15 menit itu paling lama, 10 menit kelar. Itu tapi yang saya herankan, yang ditanyakan cuma 3 orang dari teman kita ini. Yang 1 orang itu cuma saya ingat tuh ditanya, apa tujuan kamu ke Jepang? Masih ingat ya, Mas? Masih. Dan itu nggak ditanya sama sekali. Dan saya lihat pengumumannya itu lulus. Wih, Dari 4 orang itu pertanyaan yang paling banyak ditujukan itu 3 orang tersebut ini, yang termasuk saya, Mas David dan teman saya satunya gitu. Jogja. Dan 1 orang ini hanya sedikit sekali pertanyaan, tapi pada intinya di pengumuman itu lolos. Nah itu terus habis itu gagal. Udah lah. Sampai akhirnya titik apa ya mungkin gini kan, orang berjuang konsisten terus sabar atau segala macam, ya kita berdoa ya, mungkin karena Allah melihat perjuangannya orang-orang ini, karena ketekunannya mungkin, terus akhirnya 2015 pada bulan 8 bukan bulan 8 kan kita berangkatnya. Bulan 8. Pokoknya awal 2015. awal 2015 kita sebelum 2015 masuk sama awal 2015 kita dapat tawaran kerja di perusahaan manufaktur di Osaka. Lah, saya mikir gini. Tapi kita melalui jalur swasta. Dan itu aku mikirnya gini. Aku dulu ke Jepang itu pokoknya pengennya 3 tempat. Tokyo. Maksudnya pengen 3 tempat apa? Maksudnya 3 tempat itu daerah saya bekerja itu. Maksudnya kalau bisa saya memilih dari hati, maksudnya. Berarti pokoknya saya pengen di 3 tempat. Kalau kerja di Jepang itu pengennya di keinginan bekerjanya ada di 3 tempat tersebut. Yang pertama saya pengen di Osaka, kedua di Tokyo, dan ketiganya di Kyoto waktu itu. Karena dapat tawaran kok di Osaka, walah saya langsung mau. Tidak pikir panjang, langsung mau, karena juga proses berat dilalui udah sebenarnya enggak, kalau ngulangi enggak mau. Kalau kita tarik dari awal perjuangannya itu dari tahun 2007 ya, 2007 sampai 2015 itu berapa tahun? Coba dihitung. Awal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan kita terbang sini ya. Tapi saya kuliah itu 5 tahun di 3. Enggak, itu berapa tahun semuanya? 9 tahun. Tuh, 9 tahun. 9 tahun. Karena kenapa bisa 9 tahun itu? Karena ya itu tadi ada bermacam-macam yang harus dilalui, yang namanya kehidupannya kan. Tapi ini sangat luar biasa. 9 tahun. 9 tahun. Mungkin belum ada rekor seperti ini. Ya mungkin ada tuh Mak, belum terbang nih. Bisa jadi ya. Ya karena sebenarnya kan saya pengen buat ke Jepang itu sebenarnya. Karena saya melihat orang kok dari sana kok bisa gitu. Kalau saya mikir kalau di Indonesia juga apa yang saya dapat nanti gitu. Sedangkan saya kan laki-laki kan, saya juga nanti kedepannya saya kalau punya keluarga saya juga menafkahi. Kalau seandainya saya cuma pas-pasan atau gimana kan nanti takutnya kan nggak cukup gitu loh maksudnya. Terus ke Jepang kan saya juga ingin belajar tentang apa yang ada di sini sih, apa yang bisa saya bikin nanti setelah saya di Indonesia gitu. Lebih tepatnya seperti itu kalau saya di spesifiknya. Berarti kesimpulan di video ini adalah jangan patah semangat kalau ingin ke Jepang, ya kan? Jangan patah semangat dan selalu pegang tujuan kalian. Kalau saya nambahin itu pokoknya itu fokus sama tujuan dan jangan pernah gampang menyerah. Intinya itu. Selagi kita mau, kita melalui prosesnya itu, insya Allah pasti Allah memberi jalan. Itu kalau saya. Oke. 9 tahun.